Pemirsa, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL meminta pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha telekomunikasi selama 6 bulan. Hal itu agar perusahaan bisa tetap memberikan layanan terbaik dan mendukung program work from home yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut wawancara Cakri Mira dengan Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif yang telah kami siarkan sebelumnya. Bagaimana dengan pelaku retail sendiri untuk bidang komunikasi? Apakah saat ini sudah mulai terdampak? Apa yang harus mereka persiapkan dalam masa PSBB ini mungkin? Dan kita belum bisa memastikan sampai kapan pandemi global COVID-19 ini masih harus kita hadapi. Jadi gini, kalau dibilang berdampak, sektor kita terdampak. Memang sektor corporate yang paling berat. Karena bisa dibilang semua pelanggan yang tadinya ada di perkantoran ya bisa dibilang berhenti beroperasi. Dan bisa dibilang kita sangat banyak menerima surat terminate, postpone layanan, downgrade layanan dan lain-lain. Tentunya ini berdampak pada revenue perusahaan operator penyelenggara jaringan. Nah, untuk segmen retail tadi yang saya bilang yang rata-rata kalau di APJATEL rata-rata fixed broadband ya, berarti menggunakan jaringan kabel. Memang meningkat, saya bilang, secara subscriber ada meningkat, layanan traffic meningkat. Tetapi jika saya bilang di jawaban sebelumnya bahwa meningkat karena kita banyak memberikan insentif berupa free upgrade, free layanan TV dan lain-lain. Sebenarnya secara monetize itu sama aja. Nggak bisa dibilang kita take profit gara-gara virus ini ada jadi pengusaha yang bergerak di bidang retail tiba-tiba langsung break profit, nggak juga. Jadi sebenarnya secara revenue ini tetap sama, cuma kita compensate beban tadi itu ke free upgrade tadi ya. Oke, artinya sudah ada jalan yang lain begitu ya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi retailnya juga tidak kolaps juga dengan kondisi seperti sekarang ini. Mas Arif, ini pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan insentif pajak, namun sektor telekomunikasi ini tidak masuk ke dalamnya. Apa yang ingin disampaikan? Apa harapan dari para pelaku dari dunia telekomunikasi sendiri, dari bidang telekomunikasi sendiri? Jadi ini hal yang paling kita agak bingung ya sebenarnya. Jadi gini, panjang saya di telekomunikasi memang bidang telekomunikasi ini kan kalau bisa dibilang even nggak ada COVID-19 ya, bisa dibilang kita ini sangat mendukung banyak perkembangan ekonomi digital, pertumbuhan yang macam-macam, mungkin smart city dan lain-lain. Tapi bisa dibilang kita selalu dibebankan dengan kewajiban tanpa kita diberi insentif. Nah, selama ini mungkin kita nggak pernah terlalu speak up lah, kita hanya diam-diam aja. Tapi COVID-19 ini jujur sangat membebani sektor telekomunikasi. Jadi gini, telekomunikasi ini kan ada beberapa, kalau saya bilang ada beberapa bagian, ada yang fixed line dan yang non, yang seperti seluler ya, tidak menggunakan kabel, nirkabel lah. Nah, memang di sektor yang seluler ini kita lihat sekarang kalau dilihat secara kasat mata kesannya meroket karena semua orang di rumah, bekerja dari rumah begitu. Seperti itu ya. Nah, tapi sektor yang lain yang mungkin saya garis bawahin, jadi penyelenggara telekomunikasi yang berlisensi dari Kominfo ini, mungkin ini yang ada yang internet provider, ada yang jaringan seperti anggota APJATEL, itu kalau kita gabungkan, mungkin ada sekitar, saya lihat data terakhir mungkin di atas 500 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Nah, dan semua perusahaan yang 500 ini tentunya memiliki kewajiban PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak berupa pembayaran BHP Tel dan juga USO dan juga beberapa untuk seluler ada BHP frekuensi. Nah, kita lihat, saya udah baca juga ada 19 bidang usaha yang dapat insentif seperti perpajakan, juga ada PPh 21 saya lihat, PPh 25 dan lain-lain. Nah, jadi saya ngelihat dari insentif yang udah kita kasih tadi, jadi saya bisa dibilang sektor yang kebanyakan, nah ini kebanyakan sebenarnya kita nggak bergerak di retail. Kebanyakan ini penyelenggara jaringan ataupun internet service provider tadi itu bergerak di punya pelanggan corporate. Jadi ketika semua corporate ini dirumahkan, tentunya sangat-sangat berdampak signifikan karena bisa dibilang revenue anjloknya luar biasa. Mungkin kalau saya bulan Maret aja nih sekilas
mungkin saya rasa 30% lebih ya. Ya. Saya nggak tahu apakah April atau Mei masih panjang, bisa mungkin menyentuh di bawah di atas 50% pengurangan revenue-nya ya. Nah, dari hal-hal tersebut kita ngelihat dan kita pun dalam kondisi yang sulit tetap coba ngebantu masyarakat dengan beberapa insentif yang kita kebijakan masing-masing perusahaan yang kita keluarkan. Nah, jadi kita coba melihat pemerintah, apakah pemerintah juga melihat hal seperti itu, bahwa kita tuh mendukung, tapi kita juga butuh untuk sama-sama hidup, sama-sama saling membantu. Apakah pemerintah juga melihat hal yang sama dengan sudut pandang yang sama dengan Abjatel dalam hal ini ya. Nah, kita berharap tentunya pemerintah dapat menunda beberapa kewajiban yang memang harus kita bayarkan ke pemerintah, terutama penundaan untuk pembayaran BHP Tel, pembayaran USO, insentif untuk tahun berjalan 2020 dan juga untuk PPh 21 ya, karena kita rata-rata bergerak di bidang jasa. Oke, Mas Arief, ini kan artinya dari pelaku industri atau dari sektor telekomunikasi sendiri juga sudah melakukan banyak cara juga untuk bisa memiliki keringanan untuk biaya penerimaan negara bukan pajak PPh 21 itu tadi. Dan sepanjang PSBB ini nanti, dan kita juga tidak tahu sampai berapa lama juga akan pandemi COVID ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari sektor telekomunikasi? Yang pasti kalau mungkin April ini sementara mungkin masih cukup bisa bertahan ya. Tapi kalau ini terus berlanjut, kita sih yang pasti kalau saya lihat trennya kita udah semua cutting cost. Cutting cost dalam segi belanja bandwidth, belanja layanan lokal loop dan lain-lain. Karena memang user kita sendiri ya tadi ada yang tutup, ada yang ada yang beroperasi mungkin setengah-setengah dan lain-lain ya, apalagi yang di sektor pariwisata mungkin seperti mungkin di Bali, di Jogja itu traffic benar-benar untuk pelanggan pariwisata itu sangat drop. Slow down ya. Di luar ya, sangat drop. Mungkin bisa lihat itu kalau saya seperti di Bali sektor pariwisata itu kalau saya lihat datanya itu mungkin traffic itu udah bisa 70% kali berkurangnya ya, 70% lebih, mungkin sekarang lebih kali ya, 70%. Jadi sangat nggak ada yang pakai itu dibilang.